Selamat pagi, Shalom. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadahkan Tuhan. Bersama kita angkat pujian NKB nomor 1 bait yang pertama. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian introitus kita, Ibrani 13 ayat yang ke-16. Saudara-saudari, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita mengaku dosa-dosa kita yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon, kami sering berbicara tentang hukum-hukum-Mu yang adil, tetapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendak-Mu yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon, Tuhan
bebaskanlah kami dari segala hutang dosa yang telah kami lakukan. Baharuilah langkah hidup kami, dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, setelah kita mengaku dosa kita, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam ibadah minggu saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 13. Kita akan baca ayat yang pertama berakhir dengan ayat yang ke-25. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 25, demikian bunyinya. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian
beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukannya, untuk melakukan kehendaknya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Sampai demikian adalah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas ke hari. Haleluya. Sesuai dengan bahan bacaan yang diturunkan oleh Sinode GPI Papua bagi kita, terambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai ayat yang
ke-25 dengan tema hidup dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di tengah situasi pandemi COVID-19, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi menghimbau segenap bangsa Indonesia untuk membangun semangat kebersamaan, semangat gotong royong, menolong sesama dalam kekurangan. Dampak dari wabah corona ini banyak melumpuhkan roda ekonomi masyarakat. Banyak orang yang terpaksa dirumahkan, banyak orang yang terpaksa tidak punya pendapatan, lalu hidup dalam kekurangan. Oleh karena itu, Presiden dengan sikap yang peduli, sikap yang peka, membuat aksi sosial untuk mendorong sesama yang berkelebihan untuk membantu orang-orang yang terpuruk, terpapar karena COVID-19. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang disampaikan, yang dihimbau oleh Bapak Presiden bagi kita sebagai warga masyarakat, hal ini juga yang menjadi perhatian dalam bacaan firman Tuhan di saat ini. Bagaimana orang Kristen harus hidup dalam sebuah persekutuan. Kalau kemarin keluarga merupakan basis di mana kita membina kasih kita dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, tetapi juga dengan orang tua. Ketika kita boleh saling melayani satu dengan yang lain, yang dimulai dari rumah tangga keluarga kita, maka sekarang kita harus melihat juga mereka yang membutuhkan. Saudara dan saya adalah orang Kristen yang hidupnya didasari karena kasih Kristus, didasari karena anugerah yang Allah percayakan bagi kehidupan saudara dan saya. Tetapi ingat, ketika orang Kristen yang dikatakan punya kasih yang luar biasa, tapi bukan berarti kita melakukan pengasihan lupa diri. Apa yang ada pada kita yang mesti kita bagi sesama kita yang membutuhkan, tidak menuntut kita untuk harus melakukan itu, tetapi didasari dengan rasa syukur yang tinggi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 3 minggu berturut-turut kita berbicara tentang bagaimana orang Kristen harus memberi dalam kekurangan. Seorang yang memberi, dia akan tahu arti pemberiannya ketika dia memberi sampai dia merasa sakit. Kalau dia tahu bagaimana sakitnya memberi, maka pemberian itu bisa dikatakan sebagai korban syukur kepada Allah. Lalu minggu yang berikut lagi kita berbicara tentang bagaimana persekutuan itu dibangun, persekutuan itu dimulai dari kehidupan rumah tangga keluarga, ibu bapak, anak-anak. Sehingga apa yang dikatakan dalam Esra 7 ayat yang ke-10, teliti, lakukan dan ajarkan itu berlaku bagi kehidupan orang percaya termasuk saudara dan saya. Karena hakikat dari sebuah persekutuan itu adalah tubuh Kristus. Ketika saudara dan saya bersedia menjadi sebuah persekutuan, itu berarti saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Kalau ada di antara kita yang punya kaki sakit, dia akan mengganggu kehidupan kita. Dia akan mengganggu perjalanan kita. Ajaran moral yang mengingatkan kita sebagai orang percaya
untuk membangun solidaritas bagi sesama, memelihara kasih persaudaraan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Dapat kita lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Memberi tumpangan kepada orang lain merupakan bagian dari sebuah persekutuan. Ketika kita memperhatikan sesama kita, itu bagian dari persekutuan yang kita bangun. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa bandingkan dalam pertama Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, semua anggota tubuh saling melengkapi dan tidak ada yang merasa lebih rendah atau lebih tinggi. Tapi ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, gereja mengajak kita sebagai orang percaya untuk melakukan tugas tanggung jawab yang mulia ini. Minggu kemarin kita diingatkan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan dari jemaat mula-mula. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjual harta milik mereka, lalu mereka membagi kepada orang yang membutuhkan. Dan hari ini firman Tuhan juga mau mengingatkan kehidupan saudara dan saya untuk tidak saja hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk orang lain yang membutuhkan. Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, dan harus dipraktekkan atau diwujudkan sama seperti cinta Tuhan kepada saudara. Dan kita punya ikatan apa-apa antara kita dengan Yesus, tetapi Yesus, dia rela mati tergantung di atas tiang terkutuk hanya untuk keampunan saudara dan saya. Dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang semakin meresahkan, kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan untuk melihat sesama saudara kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari kehidupan rumah tangga keluarga kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari kehidupan persekutuan bersama kita. Jangan kita bikin untuk orang lain, tetapi dalam diri kita, dalam kehidupan kita tidak. Itu namanya orang Ambon bilang apa? Makan puji. Dimulai dari hidup rumah tangga, Alkitab mengatakan dimulai kepada saudara-saudara kita seiman, baru kepada yang lain. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40 katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita orang Kristen banyak kali kita bilang begini, saya mengasihi Tuhan. Bagaimana mungkin Anda mengasihi Tuhan Allah yang tidak dapat dilihat, sementara mereka yang dilihat pun Anda tidak mengasihi, kita tidak mengasihi? Itu berarti kita bicara tipu. Sebab ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, itu nyata dalam praktek hidup kita ketika kita melayani sesama kita yang membutuhkan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itu artinya jangan pernah kita menutup mata terhadap sesama kita yang sementara menderita, yang sementara membutuhkan bantuan dan pertolongan. Dan 3 minggu berturut-turut firman Tuhan mau mengajak kita merenungkan sejenak, saatnya untuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Introitus kita katakan, semua yang kita lakukan
ketika kita mendasari dalam kebenaran firman Allah, maka itulah yang berkenan kepada Allah. Saatnya kita memulai dari kehidupan bersama kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Mari bersama kita satukan pengakuan kita dengan berdiri sambil kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita dari Bapa Pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit dengan hidup, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Mari kita tenangkan hati kita, kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, Allah yang senantiasa berkarya di tengah kehidupan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di saat ini Bapa di sorga, selaku persekutuan anak-anak Tuhan yang terhimpun dalam persekutuan jemaat GPI Papua Diaspora, kami boleh mendirikan mesbah-mesbah di setiap rumah tangga keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, dari setiap rumah tangga keluarga kami angkat puji, syukur, hormat dan sembah kami hanya untuk Tuhan Allah. Sebab Engkau begitu baik, Engkau begitu setia di atas ketidaksetiaan kami. Engkau tetap melayakan kami untuk ada di hari Tuhan yang kudus tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Dalam persekutuan kami saat ini kami mengaku Bapa, bahwa dalam usbu-usbu yang telah kami lewati, ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami buat,
terhadap orang-orang kekasih kami, terhadap sesama kami, bahkan terhadap Engkau Tuhan. Baik itu dalam perkataan, perbuatan, pikiran, tetapi juga dalam niat hati kami yang tidak mendatangkan hormat dan puji bagi nama Tuhan. Kami mohon ampuni kami Bapa, kuduskan kami agar kami layak, sebab dosa dan salah tidak bersaksi melawan kami dalam doa kami. Darah Tuhan telah tertumpah bagi kami, menguduskan segenap tubuh, roh dan jiwa kami, sehingga kami layak untuk menyampaikan doa kami di saat ini. Berdoa kami menyerahkan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa di sorga, situasi dan kondisi yang sementara dialami dunia, bangsa dan negara kami, bahkan daerah kami serahkan untuk-Mu ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami tidak punya kekuatan untuk melawannya Tuhan. Kami tidak mampu melakukan barang sesuatu pun. Tetapi Tuhan, terima kasih karena Engkau lewat kebenaran mengingatkan kami lewat para wakil Allah, baik pemerintah, para medis, yang boleh menghimbau kami untuk melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga, karena itu boleh mengingatkan kami untuk kami juga turut berperan aktif di dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Tuhan, tolong kami dengan hikmat kebijaksanaan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat membantu pemerintah, bangsa dan negara kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami bekerja semampunya kami Tuhan. Lebih daripada itu kami percaya bahwa itu bagian Tuhan dalam setiap perkara-perkara. Engkau sementara bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak Tuhan yang percaya, anak-anak Tuhan yang senantiasa mengharapkan dan mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Mari Tuhan beri hikmat dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kebijakan yang diambil untuk mengatasi persoalan yang sementara mewabah ini Tuhan, mereka boleh memperlakukan itu di dalam takut akan Tuhan Allah, sehingga setiap kami sebagai warga masyarakat, kami boleh dilayani dengan segala baik, tanpa ada rasa cemburu, tanpa ada rasa iri hati. Kami boleh melayani satu dengan yang lain. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan mereka yang ada di garda terdepan, para medis, relawan, bahkan satuan tugas. Tuhan Bapa di sorga, kami menyadari semua kami lemah. Tak kala itu kami bermohon, biarlah Engkau membentengi setiap mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga ketika mereka boleh berhadapan langsung dengan mereka yang terpapar, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan membentengi hidup mereka, sehingga mereka boleh mempersembahkan yang terbaik bagi setiap mereka yang dilayani. Ketika ada kesembuhan, kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata, sehingga di tempat di mana mereka diisolasi, ada sukacita, pujian, hormat, sembah yang dipersembahkan bagi Tuhan. Walaupun dalam situasi dan kondisi mereka yang terpapar, mereka yang terisolasi, hidup dalam kesendirian, Tuhan beri penghiburan. Tuhan kuatkan iman percaya mereka bahwa tangan Tuhan senantiasa menjaga, tangan Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati. Sebab kami percaya bahwa rancangan Tuhan bagi setiap kami adalah rancangan damai dan sejahtera. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan gereja-Mu di tengah dunia ini, gereja Tuhan di Asia,
gereja Tuhan di Indonesia, gereja Tuhan di tanah Papua, denominasi gereja yang ada. Bapak berkenan menyertai, memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Bapak berkenan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang sementara melayani dari rumah ke rumah, dari mimbar-mimbar pemberitaan, dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menuntun menyertai, sehingga dengan seia sekata sehati sepikir dalam ketulusan yang sungguh mereka boleh mempersembahkan yang terbaik dalam pelayanan mereka bagi sesama yang Tuhan percayakan. Lembaga GPI Papua dari tingkat sinode, klasis sampai kami ada di jemaat, Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pelayan yang ada di lembaga GPI Papua. Saat ini kami berdoa menopang kehidupan keluarga almarhum Pendeta Remsi Manuputi. Biar Tuhan Engkau memberikan kekuatan penghiburan yang sejati bagi istri dan anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan. Tuhan hibur, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap mereka. Ingatkan dan sadarkan mereka Tuhan, bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau telah menyambut hamba-Mu di rumah-Mu yang kudus. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus, kami berdoa bagi semua kami dalam persekutuan Jemaat GPI Papua Diaspora, dari rumah tangga yang pertama dalam sektor pelayanan Tiberias sampai rumah tangga yang paling terakhir dari sektor pelayanan Tigris. Tuhan mengenal setiap kami satu berikut satu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kekurangan, Tuhan tahu apa yang menjadi kelebihan kami. Mari Bapa di sorga, Engkau perlengkapi kami dengan cara-Mu, Engkau menyertai memberkati kami, sehingga dalam situasi dan kondisi yang sementara kami hadapi, kami tetap menyandarkan hidup kami untuk Tuhan. Kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menyertai memberkati kami. Ketika kami harus dirumahkan, Tuhan tolong berikan kekuatan penghiburan bagi kami. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa masa ini akan segera berlalu. Ketika Tuhan berkehendak maka jadi, dan itu pun jadi. Dan kami aminkan itu Tuhan, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu baik dan indah pada waktunya. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus, kami pun berdoa bagi kami sebagai umat-Mu yang ada dalam kondisi tubuh yang lemah. Biar Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan setiap makanan, minuman, bahkan obat yang dipergunakan, sehingga lewat kuasa-Mu Tuhan kami dipulihkan dan disembuhkan. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Ketika kami ada dalam beban hidup yang berat, kami bermohon, mari Tuhan senantiasa menyertai memberkati. Buka jalan keluar bagi kami, tuntun sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melihat semua maksud baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami pun berdoa bagi kami dalam setiap rencana-rencana ke depan. Kami mengundang Engkau Tuhan, mari berjalan bersama dengan kami, pegang tangan kami, agar kami tidak tergelincir dan jatuh menjadi mangsa kesia-siaan, tetapi senantiasa kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di hari ini Engkau boleh menjumpai setiap kami lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Tuhan, artikan firman-Mu ini bagi kami, mampukan kuatkan iman percaya kami, agar dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, kami pun dapat melayani sesama kami dengan segala baik, untuk hormat dan kepujian bagi kemuliaan nama Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Bapa, ini kami, semua kami yang melakukan ibadah live streaming di gedung gereja, baik hamba, pemain keyboard, umat Tuhan, dan Toria, Bapak Ketua Agama, Bapak Operator Enfokus. Tuhan, Engkau menyertai memberkati semua kami
yang boleh memberi diri kami untuk melayani Engkau. Dalam setiap kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami mengundang Engkau Tuhan, mari berjalan bersama dengan kami, berperkaralah bersama dengan kami, sehingga yang terjadi bukan karena kuat dan mampunya kami, tetapi segala sesuatu boleh terjadi hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Bapa di surga, kami serahkan seluruh persembahan umat Tuhan yang boleh dipersembahkan bagi Tuhan di setiap mesbah rumah tangga keluarga. Tuhan berkenan menyertai, memberkati, menguduskan semuanya itu, sehingga itu layak untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini teristimewa, di tengah persekutuan jemaat diaspora ini. Bapa di sorga, inilah kami dengan seluruh ungkapan syukur doa kami. Ampun kami Tuhan, kalau kami minta melebihi kehendak. Mari Tuhan, sempurnakan semuanya di dalam kasih-Mu yang mengikat dan menyempurnakan. Kami persembahkan doa kami kepada Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada Engkau, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita kembali menjalani masa tinggal di rumah dengan penuh syukur atas penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan. Tetap memperhatikan protokol kesehatan saat keluar rumah maupun saat berada di dalam rumah. Jika hendak keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, sarung tangan. Tetaplah menjaga jarak yang aman. Hindari menyentuh fasilitas umum tanpa pengaman. Mari kita taat supaya badai ini segera berlalu. Melewati badai COVID-19 ini.
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Selamat hari Minggu, Shalom.